Sahabat peradaban kasih yang terkasih, mohon maaf, renungan kali ini agak berat, tetapi ini harus saya katakan supaya kita tidak disesatkan oleh hoax. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa bersama saya dalam renungan harian melalui channel ini. Tetap sehat, tetap semangat dalam karya dan pelayanan kita dimanapun berada, apapun juga karya pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Terima kasih panjenengan masih setia mengikuti renungan harian pada channel ini. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita renungkan bait pengantar Injil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 7 dan 13. Dikutip sabda Yesus yang mengatakan, "Aku akan mengutus roh kebenaran kepadamu, dan ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Sahabatku yang terkasih, saat membaca bait pengantar Injil ini, saya teringat kembali Kisah Para Rasul bab 10 ayat 34 sampai 35, digambarkan pengalaman Santo Petrus yang melihat sendiri bagaimana Roh Kudus dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga Santo Petrus mengatakan, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Sahabat peradaban kasih yang terkasih, bait pengantar Injil saya hubungkan dengan Kisah Para Rasul bab 10 karena apa? Pada intinya bait pengantar Injil sebetulnya juga menjadi pengantar untuk Injil yang dibacakan kepada kita. Yesus yang menjanjikan roh kebenaran. Roh kebenaran itu apa? Atau lebih tepatnya, roh kebenaran itu siapa? Roh kebenaran tidak lain adalah Roh Kudus sendiri. Roh Kudus yang dicurahkan kepada para murid, dan secara dramatis pada hari raya Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, membuat mereka berani bersaksi. Kesaksian yang ditujukan juga untuk segala bangsa, bahwa Allah berkenan menyelamatkan semua orang tanpa diskriminasi. Sahabat yang terkasih, ketika saya merenungkan bait pengantar Injil ini, saya teringat WA bunyinya begini, "Hati-hati dengan sekolah Vatikan kedua. Ada beberapa ajaran Vatikan kedua yang keliru, terutama di Nostra Aetate. Paus Francis, maksudnya Paus Fransiskus, akan menyatukan agama-agama sedunia menjadi agama tunggal dunia. Tetapi ia akan mengorbankan gereja Katolik, menghina Allah, dan meniadakan Yesus dalam Ekaristi. Hati-hatilah kawan, kita sudah diberi peringatan dalam kitab kebenaran yang diwahyukan kepada Daniel dan Yohanes Penginjil. Shalom." Saya tergelitik untuk mengangkat pesan ini
Karena menurut saya pesan ini salah untuk tidak mengatakan sesat. Justru pesan ini keliru kalau mengatakan bahwa ada beberapa ajaran Vatikan kedua yang keliru, terutama Nostra Aetate disebutnya begitu. Nggak ada, tidak ada dokumen Nostra Aetate, nggak ada. Yang ada adalah dokumen Nostra Aetate. Nostra Aetate itu yang betul. Apa itu Nostra Aetate? Nostra Aetate adalah satu dokumen yang merupakan deklarasi tentang hubungan antara gereja dan agama-agama bukan Kristen, itu yang dituangkan di dalam Nostra Aetate. Nah, Nostra Aetate sendiri, sahabat yang terkasih, merupakan penjabaran dari yang ditulis di dalam dokumen Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium, artikel ke-16. Nah, satu artikel 16 itu diterangkan dalam deklarasi yang disebut Nostra Aetate, terdiri dari 5 artikel. Artikel pertama menjelaskan tentang keadaan dunia zaman kita. Kemudian artikel kedua ditunjukkan sikap gereja terhadap agama-agama dan kebudayaan, menegaskan apa yang ditulis dalam Lumen Gentium artikel 16, bahwa gereja tidak menolak apapun yang baik, yang benar, yang suci, yang ada dalam semua agama dan kebudayaan. Ini sikap terhormat gereja menghargai agama-agama dan kebudayaan lain. Dan gereja mendorong supaya putri-putranya, kita semua, menjalin kerjasama di bidang moral, di bidang spiritual, di bidang kultural, di bidang sosial, untuk semakin menghadirkan kesejahteraan, kebenaran, keadilan, dan kebaikan Allah yang adalah Bapa semua orang. Itu inti dari Nostra Aetate. Lah kok dikatakan keliru terutama di Nostra Aetate, itu kan aneh. Anehnya mengapa? Pertama, Nostra Aetate itu merupakan deklarasi kelanjutan dari Lumen Gentium. Dan siapa yang merumuskan deklarasi? Yang merumuskan adalah para uskup yang pada waktu itu mengikuti sidang Konsili Vatikan kedua yang dilangsungkan dari tahun 1962 sampai 1965. Bisa dibayangkan para sahabat yang terkasih, betapa susah payahnya para uskup sedunia berkumpul untuk mendiskusikan, membicarakan, dan kemudian mengambil keputusan tentang ajaran ini, tentang deklarasi Nostra Aetate ini. Sehingga kalau dikatakan keliru, apa dasarnya? Apa dasar mereka mengatakan bahwa ini keliru? Ini suatu keputusan Konsili Vatikan kedua, suatu konsili yang diyakini sebagai konsili ekumenis yang dibimbing oleh Roh Kudus yang bekerja di dalam diri para uskup, para teolog, para ahli. Maka mengatakan keputusan itu keliru, itu suatu sikap yang menurut saya justru gegabah dan salah, sekali lagi untuk tidak mengatakan sesat. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, di dalam Konsili Vatikan yang kedua, berkat bimbingan Roh Kudus sendiri, para uskup yang ikut serta di dalam sidang tersebut menemukan kebenaran bahwa keselamatan ditujukan untuk semua orang, sebagaimana dikatakan di dalam kitab suci. Konsili Vatikan kedua justru dengan segala kemurahan hati membuka jendela,
memandang dunia dengan cara pandang yang positif, bagaimana bisa keliru? Cara pandang positif itu sesuai dengan kehendak Allah yang menghendaki semua orang diselamatkan, dan seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul bahwa Roh Kudus juga dicurahkan kepada bangsa-bangsa lain juga. Bahkan dikatakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Sahabat yang terkasih, itu yang pertama, mengatakan bahwa Konsili Vatikan kedua itu keliru. Ini tidak masuk akal. Betul-betul tidak masuk akal. Ini suatu kesombongan, arogansi yang melawan keputusan Konsili Vatikan kedua. Saya sedih membaca pesan itu. Sedih, heran, prihatin. Itu bentuk ketidaktaatan. Itu salah besar. Ketakwaan pada Allah salah satu cirinya adalah kerendahan hati menerima ajaran gereja. Taat pada ajaran gereja. Mengapa saya katakan tidak taat? Karena apa? Dikatakan dalam WA juga, Paus Francis akan menyatukan agama-agama sedunia menjadi agama tunggal dunia. Ini hoax, ini tidak benar. Dari mana orang bisa berkesimpulan bahwa Paus Fransiskus akan menyatukan agama-agama sedunia menjadi agama tunggal dunia? Tidak mungkin. Paus tidak akan melakukan itu. Bahkan dikatakan, tetapi ia akan mengorbankan gereja Katolik, menghina Allah, meniadakan Yesus dalam Ekaristi. Omong kosong semua itu. Ini saya nggak tahu dari mana sumbernya, tetapi yang jelas semua itu adalah hoax yang tidak benar. Dan kalau ini dikembangkan terus-menerus, ini justru menyesatkan umat. Oleh karena itu, dalam renungan harian kali ini, saya sengaja mengangkat ini supaya para sahabat yang terkasih tahu persis bahwa kalau menerima WA seperti ini, langsung buang ke tempat sampah. Bukan HP-nya yang dibuang ya, pesannya di-delete saja. Ini nggak benar. Keliru, rancu, dan maaf justru menunjukkan suatu kebodohan. Ya, kebodohan, ketidaktaatan, termasuk di dalamnya kesombongan. Semoga Roh Kudus menyadarkan siapapun yang mempunyai pemikiran seperti ini, disadarkan untuk makin terbuka pada kehendak Allah yang berkenan menyelamatkan semua orang dimanapun juga, apapun agama dan kepercayaannya. Karena Allah adalah Bapa semua orang. Dan Yesus adalah penyelamat seluruh dunia ini. Tidak mungkin mengecualikan orang-orang lain. Jangan merasa selamat sendiri. Sahabat peradaban kasih yang terkasih. Mohon maaf, renungan kali ini agak berat, tetapi ini harus saya katakan supaya kita tidak disesatkan oleh hoax. Dan saya sebagai imam Katolik berada di pihak Paus Fransiskus harus membela kebenaran gereja dan mengatakan bahwa WA ini keliru, salah, untuk tidak mengatakan sesat. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, Tuhan memberkati. Ibu Maria merestui kita semua, terutama para sahabat dengan doa-doanya. Bapak Yosef juga merestui kita, dan semoga para sahabatku dimanapun berada, panjenengan bersama seluruh anggota keluarga dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, tetap semangat.
Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis berkah.